kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kakak harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan bersukacita. Amin. Adik-adik yang baik, hari ini kita mengikuti ibadah kita seperti biasa melalui online kita. Kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Ya, sebelum kita mengikuti ibadah kita, kita angkat pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Tepuk tangan semua ya. Ya adik-adik, karena kita sudah tadi bernyanyi, sekarang kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Siapkan hatinya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada hari ini, hari Minggu Tuhan, kami kembali lagi beribadah melalui online kami ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang sertai kami, meskipun kami berada dari rumah mengikuti ibadah kami percaya Yesus tetap berada di dalam hati kami. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik cinta nggak sama Tuhan Yesus? Cinta kan? Tuhan Yesus juga cinta sama adik-adik. Karena kita cinta sama Tuhan Yesus, kita bernyanyi, Yesus cinta anak di dunia. Semua anak di dunia.
Ya adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita dengan sikap berdoa, ku masuk ruang Maha Kudus. Apa kabar hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Nah, sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Sudah siapkan Alkitab dan alat tulisnya belum? Kalau sudah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Bahan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Markus. Kakak ulang ya, sekali lagi, kitab Markus. Sudah? Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak ulang sekali lagi ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema kita hari ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Sekali lagi ya, bareng sama Kak Ica, dan jangan lupa pakai gerakannya. Yesus memberkati anak-anak. Nah, cerita kita hari ini atau perikop kita hari ini menekankan bahwa Yesus sangat berpihak kepada anak-anak. Bahkan kepada orang tua yang membawa anak-anak untuk menghadap kepada dia, Dek. Kak Ica tahu dari mana? Tahu dong, mau tahu buktinya dari mana? Yuk coba kita buka di ayat 14. Kakak Ica bacain ya. Di ayat 14 berbunyi, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, di perikop itu tertulis jelas bahwa Yesus sangat mempersilahkan anak-anak datang kepadanya. Di saat semua orang yang ada saat itu menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Tapi Yesus enggak, Dek. Yesus sangat menerima anak-anak. Bahkan di ayat terakhir kalian boleh cek, boleh lihat lagi yuk sama-sama sama Kak Ica. Di situ ditekankan yang tadi, sebab orang yang seperti itulah yang mempunya kerajaan Allah. Nah, untuk adik-adik berarti kalau adik-adik ini selalu datang hadir kepada Allah, kalian yang mempunya kerajaan Allah. Siapa yang mau punya kerajaan Allah? Oke, semuanya pasti mau ya. Nah, pada zaman itu, Dek, anak-anak itu sangat dinomorduakan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus selalu merangkul, selalu memberkati, menopangkan tangannya di atas kepala anak-anak dan memeluknya. Itulah tanda di mana Yesus sangat mengasihi anak-anak. Nah, pada zaman sekarang ini kakak mau tanya sama adik-adik. Sekarang adik-adik sedang merasa diberkati enggak sih? Ya, betul. Kalian harus merasa selalu diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Buktinya adalah kalian masih bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan tenang. Baik sebelum kita menghadapi pandemi ini,
kita bisa beribadah di gereja kita dengan tenang, dengan tertib. Dan pada saat pandemi juga kita bisa sama-sama beribadah walaupun hanya melalui media sosial. Tapi kalian masih bisa menikmatinya. Di luar sana masih banyak sekali anak-anak yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Banyak sekali anak-anak yang terhalang, punya rintangan, punya masalah yang membuat mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Misalkan dari media sosial mereka tidak punya gadget untuk beribadah, dari lingkungannya apakah dia dalam kondisi negara yang sedang berperang, atau mereka punya masalah tentang keluarga, atau mereka punya masalah apapun. Banyak sekali halangan rintangan anak-anak yang di luar sana yang tidak seberuntung kalian dalam menghadap Tuhan Yesus. Jadi kakak harap semuanya adik-adik selalu berpengharapan sama Tuhan dan selalu kuat karena kalian tahu orang tua yang melihat anak-anaknya diberkati oleh Tuhan pada masa yang tadi kita baca ini, itu mereka sangat bahagia karena mereka beranggapan bahwa anak-anak yang diberkati oleh Tuhan itu akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat di dalam lingkungan kehidupannya. Nah, ketika kalian sudah merasa diberkati oleh Tuhan, kalian juga harus sama seperti pemikiran orang tua itu tadi. Kalian harus selalu merasa kuat, harus selalu merasa hebat. Oke, jadi kakak harap di dalam menghadapi tantangan atau rintangan di dalam kehidupan kita nantinya atau adik-adik nantinya di luar sana, kalian harus selalu menjadi anak-anak yang kuat dan hebat. Oke, jempolnya mana? Oke deh. Nah, sekarang kakak ada tugas nih. Tugas yang pertama adalah untuk adik-adik yang kecil dari kelas kecil 1 aja lah ya, adik-adik balitanya masih terlalu kecil. Dari kecil 1 sampai anak tanggung. Tugasnya apa kak? Tugasnya adalah kalian coba hafalkan ayat hafalan yang nanti kita akan baca bersama-sama, lalu divideoin dan kirimkan ke grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Oke? Kakak ulang sekali lagi ya aktivitasnya. Aktivitasnya adalah dari kecil 1 sampai anak tanggung, kalian hafalkan ayat hafalan hari ini, lalu divideoin, lalu kirimkan di grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Dan untuk 2 kelas yang lainnya yaitu pra remaja dan remaja, kakak ada tugas nih. Tugasnya adalah kalian buat cerita, ditulis. Setelah kalian buat dengan rapi dan bagus, kalian videokan, juga kirimkan ke grup kelas masing-masing. Temanya apa kak? Temanya adalah kalian buat cerita tentang seorang anak yang selalu kuat dalam menghadapi setiap masalah. Dia gak pernah nyerah. Kalian buat cerita tentang seorang anak yang selalu kuat tanpa pantang menyerah. Dan kalian buat cerita itu, bacakan dalam video, boleh sambil dibacakan catatannya, lalu kirimkan videonya ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, kakak tunggu ya videonya. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Yuk, coba semuanya buka Alkitabnya. Kitab Matius. Kira-kira Matius perjanjian apa sih? Lama? Oh, enggak, perjanjian baru ya. Matius. Sudah? Matius 18 ayat 4. Sekali lagi kakak ulang ya. Matius 18 ayat 4. Oke, kakak bacakan.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi kakak bacakan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Oke, jadi itu ayat hafalan kita hari ini. Kakak harap dalam firman kali ini kalian bisa selalu menjadi anak-anak yang terberkati, dan hasilnya adalah kalian selalu menjadi anak yang kuat dan hebat dalam menghadapi segala tantangan, rintangan di tengah-tengah lingkungan kalian. Baik di sekolah, di keluarga, di lingkungan pertemanan, di semuanya. Oke, yuk sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa tadi kami sudah menikmati firman-Mu. Dalam firman kali ini Tuhan, kami diajarkan, diingatkan bahwa Tuhan Yesus sangat berpihak kepada anak-anak. Dan yang empunya kerajaan surga adalah seperti anak-anak ini Tuhan. Tuhan berkati, semoga adik-adik semua bisa selalu merasa diberkati dan bisa hidup dengan kuat dan hebat di tengah-tengah lingkungan mereka. Berkati adik-adik kami Tuhan, supaya bisa menjalankan atau melaksanakan firman kami hari ini. Begitu juga semua yang mendengarkan. Terpujilah namamu Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini lancar hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan kita. Di mana tadi temanya Yesus memberkati anak-anak. Berarti Yesus memberkati kita semua. Karena itu adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, kami bawa, kami berikan persembahan kami. Karena kita sudah memberikan persembahan kita, sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di mana kami di sini anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, mari Engkau yang memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang sudah memberikannya kepada kami. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati usahanya Bapa. Berikan rezeki yang melimpah kepada kedua orang tua kami, agar kami tetap selalu dapat memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita. Sebelum kita masuk doa syafaat, kita angkatkan pujian, kita katakan semua terima kasih Tuhan.
doa syafaat, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena kami merasakan Tuhan itu sangat baik kepada kami. Sampai saat ini kami masih ada dalam keadaan sehat-sehat dan kami boleh mengikuti kebaktian minggu walaupun kami berjauhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami semua yang sudah naik kelas Tuhan, yang sedang mencari sekolah yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semua, supaya Tuhan nanti mereka bisa lagi bersekolah, bertemu dengan teman-temannya dengan penuh sukacita. Dan berkati juga Tuhan gereja kami GBKP Cisalak Tuhan. Mulai dari pendeta, pertua, diaken, dan seluruh jemaat. Tuhan berkati Tuhan, supaya semua sehat-sehat dan nanti pada waktunya kami bisa berkumpul di gereja kami Cisalak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semua pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah supaya bisa memimpin negara kami ini dengan baik. Dan juga Tuhan, kalau ada yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedih Tuhan berkati, Tuhan hiburkan. Supaya kami Tuhan, kami tetap bersatu dengan Tuhan, kami tetap bersuka cita dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan virus corona segera pergi dari negara kami ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajari kita berdoa, doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa